Sahabat-sahabatku, salah satu kecenderungan negatif kita adalah nafsu memuaskan diri sendiri. Kita selalu ingin memuaskan diri dalam hal seksual, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Selalu ada pemikiran dalam diri kita bahwa kebahagiaan terletak pada pemuasan nafsu-nafsu itu. Apakah dengan demikian segala kesenangan itu buruk? Sebagai makhluk indrawi, pemenuhan hal-hal jasmani sebetulnya adalah lumrah, bahkan dianggap sebagai bagian dari kesejahteraan. Namun, semestinya kita tidak diperbudak oleh keinginan memuaskan nafsu jasmani belaka. Dalam arti tertentu, pemuasan nafsu jasmani yang tidak merugikan orang lain bisa menghasilkan kebahagiaan. Namun, kita tetap harus waspada dan bijaksana bahwa kepuasan nafsu jasmani bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, juga bukan satu-satunya kebahagiaan tertinggi. Beberapa hal jasmani bisa memberikan kenikmatan, maka kita berusaha menggenggam dan menambahnya terus. Beberapa lagi bisa membawa kesusahan dan penderitaan, sehingga kita berusaha menghindar dan membuangnya jauh-jauh. Ketidakmampuan menguasai nafsu jasmani menyeret kita dari satu pengalaman tak terpuaskan ke pengalaman tak terpuaskan lainnya. Sahabat-sahabatku, nafsu itu bermula dari ketidaknyamanan atau perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang. Kemudian kita berusaha mencari apa yang dapat memuaskan kekurangan itu. Kalau kita tidak berhasil menemukan apa yang kita inginkan itu, perasaan kurang akan terus menggerogoti diri kita. Meskipun suatu saat kita berhasil mendapatkannya dan nafsu itu terpuaskan, namun itu pun hanya sesaat atau sementara. Kenyataan ini ibarat menggaruk borok agar gatalnya hilang untuk sementara waktu. Namun, sesuai dengan hukum ketidakkekalan, perasaan puas itu akan hilang dan nafsu yang baru akan muncul menuntut pemuasan berikutnya. Begitulah kepuasan dan nafsu muncul silih berganti tanpa henti, seperti ombak di lautan. Banyak orang menghabiskan waktu untuk memuaskan nafsu jasmani, misalnya dengan mengumpulkan materi. Tidak pernah ada batas waktu dan batas jumlah materi yang akan dikumpulkan yang bisa memuaskan nafsunya itu. Justru yang terjadi, kita bernafsu untuk terus mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan ketika kita gagal mendapatkannya, kita menjadi kecewa. Tetapi ketika kita mendapatkannya pun,
tetap saja kita tidak puas dengan pencapaian itu. Itulah sebabnya muncul peribahasa, rumput di kebun tetangga selalu lebih hijau. Itulah penggambaran bagi kita yang tidak pernah puas dan selalu merasa kurang terus. Tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Orang seperti itu tidak pernah akan bisa bahagia dan tidak pernah akan bisa terpuaskan. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin berkobarlah nafsu untuk mencari, dan mencari terus. Sahabat-sahabatku, beranikah kita mengatakan sudah cukup? Beranikah kita tidak hanya memuaskan diri sendiri, tetapi justru mulai berbagi? Beranikah kita berhenti melihat rumput kebun tetangga yang selalu lebih hijau dan mulai berani mensyukuri apa yang kita miliki yang ada di kebun kita sendiri? Mari jangan hanya berpetualang memuaskan nafsu jasmani saja, tetapi juga memikirkan kebutuhan rohani kita. Itulah nafsu spiritual. Tidak ada kata terlambat untuk memulai memenuhi kebutuhan rohani, bekal spiritual yang tidak akan membuat kita haus terus, tetapi justru akan memuaskan dahaga kita. Mumpung belum terlambat, mumpung masih ada waktu, segeralah berubah, segeralah bertobat, dan segeralah berbalik arah. Sekian dulu. Terima kasih. Salam tentrem, rahayu, ayem, tentrem.